Sebelumnya kawan-kawan, izin ya Pak Polisi ya. Kemarin Pak Polisi menangkap aku karena berdebat masalah agama. Kalau Pak Polisi mau menangkap aku, tangkap juga si Faruk ini dong. Karena kami sekarang berdebat. Baik. Aku yang sekarang pernah kau ya, aku yang pernah nyari kau. Sebentar. Sekarang pertanyaanku. Jantungan memang aku ya kawan-kawannya. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Oke, mantap. Yang pertama, ya jangan kau ketawa-ketawa bro. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Enggak, tunggu Leku, tunggu dulu Leku. Yang lebih keras lagi pertanyaannya ada Leku. Ya, yang coba kau jawab dulu. Itu dulu pertanyaan pertama. Itu dulu pertanyaan. Yang keras sedikit. Ada yang lebih keras lagi ada. Pertanyaan pertama silakan. Okay. Itu dulu pertanyaan pertama. Silakan. Silakan kau jawab. Ya tunggu. Ayat 6 ya. Ya. Yang gila-gila itu ya. Ya, coba. Lai bisa baca original teksnya atau kita bahas terjemahannya saja? Kau menjawab terjemahan juga silakan. Oke, berarti kita bahas terjemahannya. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar orang gila. Silakan. Yang mengatakan Muhammad orang gila siapa? Orang kafir pada masa itu, dan mereka berkata, Al-Quran itu perkataan orang kafir atau perkataan Allah? Allah menyampaikan bahwasanya orang kafir menceritakan, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada umat setelah itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun pernah tak lepas dari fitnah dikatakan gila. Yesus pun dikatakan gila. Ya, jangan ke Kristen, jangan cari remis. Jangan cari remis. Yang dikatakan benar-benar orang gila itu Muhammad. Jangan ke Alkitab. Kita sekarang membahas Al-Quran. Gini Baru, kau dengarkan aku. Sekarang kita membahas Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Wajarlah dikatakan orang gila menyuruh meminum kencing onta. Nah sekarang kau jawab. Tunggu, jangan kayak gitu. Kau diskusi jangan kayak gitu. Inilah aku bilang fitnah itu tadi. Tanya kau jawab. Ini kau fitnah. Ya sudah jawab. Kenapa dia dikatakan orang gila? Kita harus berpegang kepada original pada Al-Hijr ayat 6, jangan lari kemana-mana. Ya sudah, di dalam Al-Hijr Muhammad orang gila. Sekarang pertanyaanku, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Silakan. Orang-orang pada masa itu jelas ayatnya dikatakan ya dalam surat 6 ya, ayat 6 ya dikatakan, ya dalam ayat 6 dikatakan, dan mereka berkata, jelas, original teksnya. Ya, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi. Mereka berkata, orang-orang kafir pada masa itu menghina Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan perkataan gila. Seharusnya lain meminta di mana ayat Tuhanmu itu membela Nabi Muhammad SAW, dia tidak gila. Bukan itu yang kutanyakan. Kenapa Muhammad dituduh? Loh, kok kau yang memaksa aku bertanya? Kok kau yang menginginkan pertanyaanku? Kau tidak boleh menganjurkan aku bertanya. Pertanyaanku adalah, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Jawab. Oke, karena orang-orang pada masa itu tidak menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang nabi-nabi sebelum itu pun dikatakan gila. Jangankan nabi-nabi terdahulu, saya mu'alaf, keluarga saya pun mengatakan saya gila. Tapi itu kan bukan Allah yang menyatakan dia gila. Orang-orang pada masa itu menyatakan dia gila. Ya apa alasannya bro? Apa alasannya Muhammad dikatakan orang gila? Apakah karena mereka menolak? Kan jelas ku bilang tadi, karena mereka menolak ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang aku jawab. Dengarkan. Kalau karena menolak apa yang disampaikan seseorang, bagaimana mungkin kita katakan gila? Contoh nih, aku mengajarkan kepadamu tentang ilmu matematika. Kalau kau tidak mau terima, kenapa kau katakan aku gila? Tetapi karena Muhammad mengajarkan meminum kencing onta. Ya wajar orang yang menyuruh meminum kencing. Di mana tertulis? Buka datamu.
Oke, Di mana kau tulis? sebentar. Kita cari sanad ya. Sanad original Oke. teksnya, buka original teksnya. Oke. Gimana? Ayo, Baik. gimana? Sebentar. Aku pakai data, Bro. Coba Iya, kau baca gimana? di dalam. Sebentar. Kamu buka Sebentar. datanya. Kamu buka datanya. Kamu yang buka datanya. Oke. Kau yang buka datanya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2545 Buka datanya, bro. Buka di layarmu datanya. Buka datanya di layarmu. Buka. Oke, siap. Kayak aku tadi. Buka. Siap. Selo, Bro. Kencing onta itu diminum Islam, makanya dibilang Muhammad orang gila. Buka datanya. Nah, nih. Sudah? Nah, mana original teksnya? Iya, banyak kali pertanyaannya. Mana original teksnya? Coba. Jangan pakai Latin. Mana original teksnya? Dari situ sebentar. kita bisa memahami. Iya, sebentar. kata-kata. Slow. Ayo. Slow ya. Mana slow. original teksnya? Kau kutangkap nanti Bentar, 2 aku kali buka dulu. Bapak ya. Kau ingat dulu beberapa Kau tahun yang lalu aku pikir tangkap kau. kau pikir takut aku sama Gadrun? Kau pikir takut aku sama Gadrun? Iya, Sebentar. ayo buka. Mana original teksnya? Sanatnya buka ya, sanatnya ya. Buka sanatnya ya. Ayo. Sebentar. Tahu hadis-hadis kayak gitu kok kasih sama aku. Orang memang ustadz dari Indonesia pun ada yang minum kencing onta. Sebentar, Bro, kalau kita masih sesuai dengan data ya. Kau tidak percaya ada hadisnya minum kencing onta. Nah, ini nih. Nah, kau baca. Mana sanatnya? Buka sanatnya dari siapa ke siapa? Perawinya, silakan. Kenapa Dari kau siapa- ketakutan? siapa Itu yang perawinya? tertulis di dalam Bukan dalilmu, di dalam ketakutan hadismu. begitu. Biar gua ajarin kau anak Batak belajar hadis. Itu namanya biar kau gua ketakutan ajarin. menanyakan kepada Bukan perawi. ketakutan, biar gua Mutawatir ajari atau kau belajar tidak. hadis. Alah, Biar ketakutan gua ajari kau. kau tentang hadis. Nggak tahu kau hadis kan? Ketakutan kau. Nggak tahu kau hadis kan? Kau ketakutan, Nggak Bro. tahu. Itu hadisnya bahwa orang Islam bisa Sanatnya, aku mau mempelajari sanatnya, Bang. Aku mau pelajari sanatnya sampai nggak Sekarang aku sanatnya bilang sama kau. Sekarang aku bilang dulu sama kau. Sekarang aku bilang sama Sanatnya, kau. bro. Kau akui nggak orang Islam bisa minum kencing onta? Buka datamu. Ya sudah aku tunjukkan tadi datanya. Mana? Belum. Itu fitnah. Kalau kau tak buka data, aku nyatakan kau fitnah. Ayo. Nah, fitnah dari mana? Kalau kau nggak bisa buka Bisa data, aku buka aja minum secara kencing. langsung datamu. Ayo, aku mau tengok sanatnya. Ayo. Aku mau Nah, pelajari ini sanatnya kau dari. Buka sanatnya, Bang. Dari siapa diriwayatkan? Dari Sipulan bin Sipulan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Sanatnya, riwayat Ahmad. Bang. Sanat, ya Allah. Sanatnya, Bang. Sanatnya biar kita belajar perawi. Sekarang Biar kau ajarin begini, kau tentang coba hadis, sekarang anak begini Batak. kau tanya sama kau. Sekarang coba Ya. aku tanya dulu sama kau. Apakah kau tidak mengakui kalau orang Islam bisa minum kencing onta? Silakan. Tak kuakui. Aku tidak mengakui. Karena aku belum dapat data yang benar ya. Aku tidak akui. Karena data yang kau kasih itu masih fitnah ku anggap. Kau tidak mampu membuka sanatnya. Kau tak mampu buka sanatnya. Jangan kau pikir hadis itu seperti kitab kalian nggak bersanad. Oke, Suka-suka sekarang orang yang kau begitu akui tidak? Kau akui tidak Ustadz di Indonesia itu pernah meminum kencing onta? Siapa orangnya ustadznya? Panggil kemari. Oke. Ustadznya panggil kemari. Komal 3 kita. Panggil kemari. Sabar. Kuputarkan aja lah Iya, kemarin. videonya ya. Putarkan Gak aja usah lah kita video. cerita kayak gitu, bro. Kita kembali kepada data yang kau kasih. Kan ku bilang tadi sama kau kan. Itu anak kan Batak, memang kan? itu datanya Anak hadir Batak. hadis riwayat Anak Ahmad. Batak. Ini Anak Batak tadi, anak Batak kita fokus kepada aturan awal ya, aturan awal ya. Dengar dulu anak Batak, dengar dulu aturan awal kita kan aku bilang tadi samamu, di saat kita menyampaikan sesuatu harus disertai dengan data supaya jangan fitnah. Ya itu datanya, Bro. Hadis Mana sanatnya mana sanatnya, bro? itu datanya. Kau berbicara tentang sebentar. Kau berbicara tentang mutawatir atau tidak? Itu urusan Tidak kok hadis, mutawatir beli hadis. pula lagi kau, Bang. Kita kan hanya membaca, dengarkan nggak- Farouk. Aku nggak membahas tentang derajat hadis itu, Bang. Aku nggak membahas derajatnya. Bilang aja kau mau. Mutawatir itu Ya, derajat. aku sudah membawakan Aku datanya. masih membahas sanad. Bingung kok kan? Oke. Sudah, Bingung kok kan? sekarang begini. Kau ngerti nggak arti sanad? Takutnya kau nggak ngerti arti sanad. Apa sanad? Aku bertanya sama kau, ngerti nggak kau arti Apa sanad? sanad?
Iya, kau tahu nggak arti sanad? Kau dulu. Kau anggap aku nggak tahu arti sanad. Maksudku Anggap gini, aku bro. tidak tahu arti sanad. Anggap aku tidak tahu arti sanad. Silakan jelaskan arti sanad. Kalau salah kau, awas kau ya. Ayo. Sanad itu adalah perawi tentang perjalanan hadis itu Sanad mulai perawi. Sanad perawi. Tahu dari mana kau sanad perawi? Sanad dan perawi berbeda, bro. Contoh bro. begini, dengarkan dulu. Perawi itu, dengar dulu berkuajarin kau nggak ngerti apa-apa tentang itu. Nanti kau salah cakap, kepleset nanti Kalau lidahmu. salah cakap, jangan kau takut, jangan kau apalah, jangan kau Perawi itu, bikin diri jelaskan lah. namamu. Ku dengar dulu, perawi itu contoh kayak Imam Ahmad yang kau sampaikan tadi, dia perawi. Imam Bukhari Ya, dia perawi. silsilahnya. Dia perawi. Ah, silsilah jangan kau bilang perawi, kau melawak aja kau. Silsilah, jalur silsilah perkataan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Jalur silsilah itu sanad, bukan perawi pula kau Ya, bilang. silsilah. Kayak Udah lah, yang keras sedikit lah. Yang keras sedikit lah. Kalau kau nggak bisa tunjukkan datanya tentang minum kucing onta tadi, yang keras lagi. Kasih pertanyaan yang lain sama aku yang lebih keras. Baik. Oke. Yang lebih keras, yang lebih keras. Sebentar. Yang lebih keras ya. Ya, ketika aku mengatakan bahwa orang Islam itu bisa minum kencing onta, itu datanya dari hadis riwayat Ahmad nomor 2545. Buka Yang- sanatnya, Dengar dulu, Bang. bro. Buka sanatnya. Jangan Dengar asal dulu. cakap. Dengarkan dulu, kemananya kau? Sesungguhnya dalam air kencing onta mengandung bagi penyakit dalam perut mereka. Tapi ya sudahlah, kalau kau tidak mengakui bahwa kencing onta itu bisa diminum, toh orang Arab minum kencing onta, toh Ustadz di Indonesia pernah minum kencing onta. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak? Silakan. Ya, memang karena Allah tidak beranak dan diperanakan, bro. Itu salah satu sifat dia, bro. Pertanyaan apa itu? Bukan karena nggak punya istri. Loh, memang dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Mau apapun framingmu, aku akan katakan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari mana aku tahu? Surah Al-Ikhlas. Allah memperkenalkan diri, dia mengatakan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya, bukan Mau kau karena framing nggak kayak punya mana, aku istri. katakan tidak, aku tolak itu. Apapun alasanmu, ku tolak itu. Bukan karena nggak punya istri kan kau tolak itu? Ku tolak itu karena Oke. sejatinya yang butuhkan istri makhluk, bukan Allah. Allah bukan Iya, makhluk. berarti gini loh bro. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak? Karena dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu kan? Bata. Iya, lanjut. Ayat 101. yang keras sedikit lah kalau tanya anak Bata. Ya sudah, jawablah bro. Satu ya aku baca ya. Ya. Dialah Allah. Nah, Ya kan? Al-Quran bilang Dia karena nggak punya menciptakan- istri. Bro, bukan begitu, bro. Dia mau menyatakan diri dia berbeda sama makhluk. Jangan kau framing. Loh, kau Jangan framing, kau yang framing. membaca. Oke, kau ulang Dia kau mau baca. menyatakan. Ulang kau Dia mau baca. menyatakan. Dengar Ulang dulu. kau baca. Dia mau menyatakan, ya, Udah, bahwasanya ulang kau dia baca, tidak kau sama ulang dengan baca. makhluk. Aku nggak ketawa. Ulang kau baca, coba. Dengar ya. Di dalam ayat 101 ini, Coba baca dulu, jangan kau jalan. dulu. Udah aku baca, dengar dulu. Dengar dulu, Ih, jangan kau kan tidak memprovokasi percaya. ya diskusi, tenang aja. Coba baca sekali lagi. Jangan ketakutan lah. Iya, setelah itu kasih aku Kenapa kesempatan ketakutan? untuk menjelaskan ya. Wah. Iya, kasih aku kesempatan untuk menjelaskan ya. Oke, baca. Oke. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Boleh ku jelaskan? Boleh. Yang pertama, di ayat 101 ini, ya Allah menyatakan bahwasanya diri dia berbeda dengan makhluk.
Ya, kosakata ayat ini ya guna memperkenalkan Allah, menyampaikan Allah dengan akal manusia. Akal manusia kan begitu, bagaimana dia bisa punya anak sementara dia tidak punya istri? Dia menyampaikan ayatnya, dia menyampaikan kalamnya sesuai dengan nalar dan pemahaman manusia. Udah, jika kau menyatakan bahwasanya Allah tidak punya anak karena dia tidak punya istri, itu urusanmu, dan kau adalah bagian dari orang-orang yang dikatakan yang dihina oleh Allah di dalam 101. Kau ternyata bagian dari orang-orang yang direndahkan akalnya di dalam ayat 101 surah Al-An'am. Itu jawabanku, silakan. Oke, jadi menurutmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya anak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu menurutmu kan? Ya, berbeda dengan makhluk. Dia tidak sama dengan makhluk. Nah, oke. Menurut Al-Quran Al-An'am ayat 101, Allah itu tidak punya anak karena dia jomblo, karena tidak punya istri. Itu menurut Al-Quran loh. Kau jaga mulut kau. Kau jaga mulut kau. Jangan kau framing Masalahku bro, karena nggak punya istri. Ada nggak di situ kalimat jomblo? Ada nggak di situ kalimat jomblo? Tidak punya istri. Ada kalimat jomblo. Di dalam surah Al-An'am ayat 101 ada nggak kata jomblo? Ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Kau jomblo, ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Iya, ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Tidak punya istri jawab itu dulu. apa? Kita kembali kepada teksnya. Ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Kau jangan gitu diskusi. Aku dari tadi diskusi sama kau. Ku hormati keimananmu, bro. Tidak punya istri itu apa? Tidak punya istri itu apa? Ya jangan kau plesetkan seperti itu. Kita sesuai dengan apa yang tertuliskan di Quran. Kalau orang yang tidak punya istri apa jangan kau namanya? menafsirkan seperti itu. Ya, kalau orang tidak punya istri itu apa Kau namanya? bilang Allah itu jomblo, itu kurang ajar kamu. Kan tidak punya istri. Allahmu punya istri enggak? Ya sekarang ku tanya, ada nggak kata jomblo di situ? Tidak punya istri ada enggak? Iya, ada nggak kata jomblo di situ? Tidak punya istri itu apa? Iya, ada nggak kata jomblo Tidak di punya situ? istri itu kan jomblo. Tidak punya Setiap istri. orang nggak punya istri ada jomblo. Apa setiap orang nggak punya istri itu jomblo? Ya. Coba kau tanyakan dulu orang-orang di mana-mana yang tidak punya Sekarang pasangan. kita samamu. Jomblo. Sekarang gini, kita membahas tentang manusia ya, Yang manusia tidak ya, punya tentang manusia pasangan ya. itu disebut jomblo, bro. Itu yang ditulis. Ini tidak punya di sini dikatakan tidak punya pasangan atau tidak punya istri. Tidak punya pasangan itu jomblo atau Tidak tidak? punya istri atau punya jomblo istri atau itu jomblo. Ayo. atau tidak? Rekam Tidak punya kawan-kawan istri ya. itu Ini jomblo gampang atau kali. tidak? Aku nangkap dia ini gampang kali. Rekam kawan-kawan, rekam. Aku nangkap dia ini gampang kali. Kau mengancam. Aku udah pernah menangkap dia ini sekali. Itu kau Aku udah sudah pernah nangkap dia ini mengancam. Aku udah pernah nangkap dia ini sekali. sudah Rekam. Ini kurang ajar ya gini diskusi dia ini. Rekam. Gini aja lah, gini aja. Kau pakai apa aja lah. Kalau kau mengancam-ngancam, Kau jangan gitu, bro-bro kita. Pakai rok aja kau besok. Kalau katanya kau berani membuka room berdiskusi, rekam kawan-kawan, kita tangkap.